Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin ngebahas kasus yang sedang viral, yakni seorang anggota kepolisian menembak rekannya. Sebenarnya, kasus seperti ini sudah sering terjadi di kalangan anggota polisi. Tetapi kasus ini pun menjadi sorotan publik lantaran terjadi di dalam rumah dinas salah satu petinggi polisi. Dan kasus ini pun banyak menimbulkan ragam pendapat dikarenakan ada beberapa kejanggalan di dalamnya. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Sebelum memulai pada inti kasusnya, di sini gue ingin sedikit menceritakan latar belakang dari yang terlibat pada kasus ini. Berawal dari korban yang bernama Nofriansah Yosua Huta Barat alias Prian, terlahir dari orang tua bernama Samuel Huta Barat, seorang petani, dan ibu Rosni Simajuntak merupakan seorang guru. Anak kedua ini terlahir pada tanggal 29 November 1994 yang dibesarkan di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Di sana mereka tinggal di rumah sederhana yang merupakan rumah dinas SDN 74 Sungai Bahar, di mana sekolah itu pun merupakan sekolah dari Brigadir Yosua. Rumah itu berada di lingkungan sekolah, bahkan halamannya adalah halaman sekolah tempat Ibu Yosua mengajar. Diketahui jika korban lulus dari sekolah polisi pada tahun 2012 dan masuk ke dalam kesatuan Brimob. Setelah 3 bulan dari kelulusannya, dia pun ditugaskan untuk berangkat bertugas di tanah Papua. Bahkan di dalam kesatuannya bisa dikatakan Brigadir Yosua termasuk sniper atau penembak jitu terbaik. Selain memiliki prestasi di dalam kesatuannya, dia ternyata memiliki kepribadian yang baik, jujur, lembut, dan dapat dipercaya. Dikarenakan beberapa faktor itulah, pada tahun 2019, Bapak Freddy Sambo selaku Kadif Propam Polri menariknya untuk menjadi ajudan dan bertugas di Mabes Polri sebagai supir pribadi dari sang istri Kadif Propam yang berdinas di kediaman Kadif Propam. Ibu Putri Chandrawati merupakan istri dari Kadif Propam Polri Irjen Freddy Sambo yang ternyata dia pun merupakan anak dari seorang jenderal TNI. Putri Chandrawati merupakan wanita keturunan asal Bali, wanita kelulusan SMP 6 Makassar pada tahun 1988 yang merupakan seorang dokter gigi. Bahkan dia pun dikenal sangat ramah dan humble. Yang diketahui jika Ibu Putri sangat memperhatikan pendidikan anak-anak yang disebutkan dia pernah bersikukuh untuk membangun sekolah di pelosok desa demi pendidikan anak-anak pada tahun 2014 pada saat sang suami menjabat sebagai Kapolres Brebes kala itu. Putri Chandrawati mengirimkan surat kepada Dinas Pendidikan atau Distrik Brebes. Surat itu berisikan pembangunan TK Kemala Bayangkari 28 di wilayah Desa Kalierang, Kecamatan Bumi Ayu. Sementara pelaku sendiri bernama Barada Eliezer Lumiu. Meski pangkatnya tidaklah tinggi, tetapi dia dipercaya menjadi ajudan Kadif Propam Bapak Freddy Sambo. Banyak yang bertanya, mengapa Baradae berpangkat lebih rendah dari Brigadir Yosua, tetapi dirinya menjadi ajudan Kadif Propam, yang ternyata meski memiliki pangkat rendah, tetapi dia merupakan pasukan elit penembak nomor 1 di Resimen Pelopor Korps Brimob. Di Resimen Pelopornya, dia sebagai tim penembak nomor 1 kelas 1 di Resimen Pelopor. Ternyata Baradae merupakan seorang pelatih vertical rescue, yakni Resimen Pelopor adalah satuan pelaksana utama yang berada di bawah Korps Brimob Polri yang bertugas membina dan meningkatkan kemampuan personil. Awal kasus itu terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 yang lalu, sekitar pada jam 17.00 sore hari, terjadi di rumah dinas kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, yang diduga Brigadir Yosua memasuki kamar pribadi Kadif Propam dan melakukan perbuatan tidak pantas kepada istri Kadif Propam itu. Pada saat kejadian itu pun dia mengarahkan senpinya. Mendapatkan perlakuan itu yang membuat istri Kadif Propam berlari keluar lalu berteriak,
Dan teriakan itu pun terdengar oleh Baradae. Spontan saja dia pun berlari ke arah sumber suara yang berada di lantai 2 dan mendapati Brigadir Yosua membentak istri Kadif Propam dengan mengatakan, "Diam kamu," sambil mengarahkan sempinya. Baradae pun menanyakan apa yang terjadi dan menegur Brigadir Yosua lantaran mengarahkan sempi ke arah Ibu Putri yang ketika itu hanya berjarak 7 hingga 10 meter. Dan tiba-tiba terdengarlah suara letusan, sontak saja terjadi baku tembak di antara keduanya. Yang dimana Brigadir Yosua menembakkan 7 kali proyektil dan Baradae menembakkan 5 kali proyektil. Salah satunya mengenai Brigadir Yosua yang membuatnya meninggal dunia. Pada saat kejadian itu, Bapak Ferdy Sambo sedang tidak berada di rumah karena sedang melakukan tes PCR COVID-19. Dia pun baru mengetahui kejadian itu setelah sang istri menelponnya. Hal ini pun membuatnya segera kembali ke rumah yang sebelumnya sempat menghubungi Kapolres Jakarta Selatan hingga akhirnya dilakukan olah TKP oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Pada tanggal 11 Juli 2022, Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan melakukan konfirmasi untuk menjelaskan kepada publik mengenai kasus yang terjadi. Jika motifnya adalah dikarenakan Brigadir Yosua akan melakukan perbuatan tidak pantas kepada istri Kadif Propam. Sempi meletus pertama kali dari miliknya Brigadir Yosua dan Baradae menghindari lalu membela diri hingga akhirnya salah satu timah panas mengenai Brigadir Yosua dan meninggal dunia. Meski hal tersebut telah disampaikan, tetapi banyak pihak merasa ada yang janggal pada kasus ini. Terlebih pihak keluarga dari korban merasa ada yang disembunyikan pada kasus tersebut. Bukan hanya publik yang menyoroti kasus ini, melainkan pemerintah pusat pun ikut mempertanyakan hasil penyelidikan pihak kepolisian yang dinilai sangatlah janggal. Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit langsung mengambil langkah dengan membentuk tim investigasi untuk kasus ini. Kemenko Polhukam Bapak Mahfud MD akan mengawal kasus ini hingga ditemukan fakta sebenarnya. Berikut rangkuman kejanggalan pada kasusnya. Pertama, adanya perbedaan waktu pengungkapan dan kejadian. Kejadian pada tanggal 8 Juli 2022. Humas Polri mengkonfirmasi insiden pada konferensi pers pertama pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022. Kejanggalan kedua, motif kejadian pada konferensi pers pertama jika sebelum terjadinya baku tembak, Brigadir Yosua sempat mengacungkan senjata ketika mendengar teguran dari Baradae sesaat sebelum menembak ke arah Baradae. Tetapi pada konferensi kedua, jika Brada Yosua sebelum terlibat aksi penembakan, dia melakukan tindakan pelecehan terhadap istri Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo. Kejanggalan ketiga tentang keberadaan Irjen Ferdy Sambo yang tidak dijelaskan secara pasti. Melalui konferensi pers kedua, Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan bahwa pada saat aksi penembakan tersebut, Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo tengah pergi dari rumah untuk melakukan tes PCR COVID-19. Namun pada saat dikonfirmasi tujuannya melakukan tes tersebut, Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan yang jelas tidak di rumah. Kejanggalan keempat mengenai penjelasan terkait tugas dari Brigadir Yosua yang tidak jelas pada saat konferensi pers kedua. Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan jika Brigadir Yosua bertugas sebagai supir pribadi istri Kadif Propam, sedangkan Baradae bertugas menjadi ajudan pribadi dari Kadif Propam. Sementara keterangan berbeda disampaikan oleh pihak keluarga Brigadir Yosua yang mengatakan jika dia sudah 2 tahun bekerja sebagai ajudannya Ferdy Sambo. Kejanggalan kelima, pihak keluarga mengaku sempat tidak diizinkan oleh pihak kepolisian untuk melihat kondisi Brigadir Yosua begitu tiba di rumah duka pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022. Tetapi setelah ibunya terus-menerus mendesak, pihak keluarga akhirnya diperbolehkan untuk melihat kondisi Brigadir Yosua. Mereka juga mengatakan sejak kedatangan tubuh Brigadir Yosua tidak ada penjelasan apapun dari pihak kepolisian terkait dengan penyebab atau kronologi terjadinya aksi penembakan tersebut. Kejanggalan keenam, HP Brigadir Yosua tiba-tiba menghilang. Kakak kandung Brigadir Yosua mempertanyakan keberadaan HP adiknya. Dia meyakini
jika terdapat hal baru yang terungkap melalui HP itu. Sang kakak mencurigai jika HP Brigadir Yosua sengaja dihilangkan atau dibuang. Kejanggalan ketujuh tentang penyebab meninggalnya Brigadir Yosua. Jika awal penyebab meninggalnya Brigadir Yosua karena ditembak, tetapi nyatanya ada tanda kejahatan selain tembakan. Kejanggalan ke-8, tidak adanya bukti berupa rekaman CCTV. Pihak keluarga tidak yakin jika Brigadir Yosua melakukan pelecehan terhadap istri Kadif Propam sebelum melihat adanya rekaman CCTV yang memperlihatkan kejadian tersebut. Namun sayangnya, pada saat insiden penembakan itu tidak terekam kamera CCTV lantaran kamera pengawas pada saat itu dalam kondisi mati. Dan kejanggalan ke-9, keluarga mengaku sempat mendapatkan teror yang kata lain keluarga tidak boleh bersuara mengenai meninggalnya korban. Dengan adanya 9 kejanggalan itu, mulailah beredar isu perselingkuhan antara korban dan Putri Chandrawati, istri Kadif Propam. Polres Jakarta Selatan mengatakan jika isu tersebut tidak benar dan sedang dalam ranah penyelidikan. Hingga berita ini gue susun, semua proses masih berjalan di ranah pihak kepolisian. Secara pribadi, gue sangat meyakini gak mungkin kalau tidak ada yang disembunyikan. Karena gue selaku konten kreator yang mengulas kasus lebih banyak terjadi di Indonesia, banyak kasus yang minim bukti dan petunjuk bahkan saksi, tetapi pihak kepolisian berhasil mengungkap semua. Lagian secara logika saling serang dengan jarak 7 hingga 10 meter dan keduanya memiliki basic sniper, udah kayak Superman bisa menghindari tembakan. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?